Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ernawati, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Izinkan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Komunikasi yang diampu oleh Ibu Uun Mahsunah dengan materi Asas-asas Manajemen Komunikasi. Presentasi melalui audio visual ini adalah untuk melengkapi tugas kami sebelumnya yang sudah kami lakukan secara langsung, dan mudah-mudahan audio visual presentasi ini bisa lebih dengan jelas memaparkan tentang materi manajemen komunikasi, khususnya asas-asas manajemen komunikasi. Materi yang akan kami paparkan di bab 3 ini, asas-asas manajemen komunikasi, terdiri dari A. Konsep dasar manajemen, B. Esensi, fungsi, dan hubungan unsur-unsur komunikasi, C. Pentingnya manajemen dalam komunikasi, dan D. Proses manajemen dan aktivitas komunikasi. Submateri yang pertama, A. Konsep dasar manajemen. 1. Definisi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Malayu SP Hasibuan, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dan menurut U Liang Li, menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan dari human dan natural resource. Dan menurut Bukhari Jainun, manajemen adalah penggunaan efektif dari sumber tenaga manusia serta bahan material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Yang ketiga, manajemen mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat, manajemen merupakan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Yang kelima, manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Menurut Handoko, ada 3 alasan manajemen diperlukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. B. Esensi, fungsi, dan hubungan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, esensi manajemen. Pada prinsipnya, manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga atau organisasi bersangkutan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi, karyawan, dan masyarakat. 2. Fungsi-fungsi manajemen. Menurut Andrew F. Sikula, fungsi manajemen ada 4. 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, dan 4. Controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Melalui perencanaan dapat dipersatukan kesamaan pandangan, sikap, dan tindakan dalam pelaksanaan di lapangan. Planning dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media, halayak, dan efek.
Kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan penyiaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun penyusunan struktur organisasi yaitu pengelompokan kegiatan kerja yang konkret dan tegas sesuai dengan lingkup pekerjaan dan pembagian tugas. Melalui struktur organisasi ini, semua tugas mencapai tujuan diatur. Baik buruknya struktur organisasi diatur dari berbagai hubungan, baik hubungan fungsional, manajemen, ataupun staf. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Actuating adalah membangkitkan dan mendorong semua personil organisasi agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah menghindari penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. 3. Hubungan fungsi manajemen dan unsur-unsur komunikasi. Manajemen berperan sebagai penggerak aktivitas komunikasi dalam usaha pencapaian tujuan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, asas-asas manajemen dan kegiatan komunikasi harus dipadukan dan disesuaikan dengan landasan tujuan yang hendak dicapai. Dalam layar terpampang tabel yang merupakan gambaran mengenai hubungan manajemen dan unsur-unsur komunikasi menurut Tommy Supraptov. Berdasarkan matriks tersebut, hal-hal yang harus dilakukan para manajer program komunikasi adalah yang pertama, menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak, dan rencana pengaruhnya. Yang kedua, mengorganisasikan komunikator, pesan, media, khalayak, dan pengaruh yang diinginkan. Ketiga, menggiatkan komunikator, pesan, media, dan pengaruh yang diinginkan. Yang keempat, mengontrol atau mengawasi komunikator, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan dan penetapan khalayak, serta pengaruh yang diharapkan. C. Pentingnya manajemen dalam komunikasi. 1. Peran manajemen dalam komunikasi. Sebuah penelitian menyatakan bahwa manusia menggunakan 75% waktunya untuk berkomunikasi, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Itu kenapa peran manajemen dalam komunikasi sangatlah penting. Yang pertama, komunikasi menentukan kualitas manajemen, dan komunikasi juga menentukan kualitas kepemimpinan. 2. Fungsi dan tujuan komunikasi dalam manajemen. Menurut Stephen Robbins sebagai berikut. Yang pertama, kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi. Yang kedua, motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan segala sesuatu yang harus dilakukan, cara bekerja, dan hal-hal yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, pengungkapan emosional. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja merupakan sumber utama untuk interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental yang akan menunjukkan kekecewaan dan kepuasan yang dirasakan karyawan. Keempat, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data untuk mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif. 3. Fungsi dan tujuan komunikasi dalam organisasi. B. Curtis mengemukakan beberapa tujuan komunikasi dalam organisasi atau perusahaan, yaitu pertama, memberi dan diberi informasi. Kedua, mempengaruhi orang lain. Ketiga, menolong orang lain. Keempat, mengevaluasi perilaku secara efektif. Baker menyatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah secara taktikal meliputi 3 hal, yaitu 1. Identifikasi isu antara fokus berkaitan dengan kebijakan atau program pemerintah.
2. Menyusun perencanaan komunikasi mengacu pada isu yang sudah dikemas sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. 3. Mengeksekusi perencanaan komunikasi. Dalam sektor swasta, manajemen meliputi 4 proses, yaitu pertama, riset untuk referensi, 2. Perencanaan, 3. Aksi komunikasi, 4. Evaluasi. D. Proses manajemen dalam aktivitas komunikasi. Ada 4 langkah manajemen komunikasi secara operasional mengacu pada pendekatan kultif, center, dan Brooms. Planning and management method, yaitu 1. Mendefinisikan masalah, 2. Membuat perencanaan, 3. Aksi dan komunikasi, 4. Evaluasi bentuk aktivitas komunikasi. Yang pertama, mendefinisikan masalah meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, melakukan penyelidikan, dan yang terakhir memonitor opini. Membuat perencanaan. Perencanaan komunikasi meliputi tujuan komunikasi, identifikasi target publik, perencanaan pesan, strategi tindakan dan komunikasi, pertimbangan strategi dan taktik, terakhir anggaran. 2 tipe perencanaan menurut kultif, center, dan Broom. Yang pertama planning mode, yang kedua evolutionary mode. Planning mode itu merupakan rencana sistematis dan panduan untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan evolutionary mode adalah strategi yang diterapkan sepanjang masa dan mencirikan pola keputusan yang mampu menyesuaikan peluang atau ancaman organisasi. Perencanaan strategis dalam manajemen komunikasi meliputi pengambilan keputusan tentang objektif dan tujuan program, mengidentifikasi publik, membuat kebijakan atau panduan dalam menyeleksi strategi, kemudian menetapkan strategi. Dalam membuat perencanaan dibutuhkan target publik, dan menurut James Grunig, target publik itu dibagi menjadi 4: latent publik, non-publik, aware publik, dan active publik. Yang ketiga, aksi dan komunikasi. Konsep dalam aksi komunikasi adalah yang pertama, tindakan nyata berdasar analis SWOT, kedua komunikasi, ketiga identifikasi faktor penghalang atau dukungan. Dan ada 3 faktor penghalang komunikasi pemerintah dengan publik menurut kultif, center, dan Broom, yaitu A. Komunikator, B. Apatisme publik, C. Kekurang harmonisan lembaga pemerintah, terutama legislatif. 4. Evaluasi bentuk aktivitas komunikasi. Menurut James Bisland of Bowling, mendefinisikan evaluasi dengan membuat perkiraan yang sistematis terhadap program dan hasilnya. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam komunikasi antara lain klaim hasil nyata, evaluasi tingkat kesadaran, keluaran komunikasi, evaluasi tingkat kesadaran, evaluasi tingkat penerimaan, evaluasi tingkat partisipasi. Demikian presentasi terkait materi manajemen komunikasi tentang asas-asas manajemen komunikasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.